Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu. Nah, pagi hari ini sekarang sekitar jam 7.30 pagi. Saya sedang berada di kota Solo ya. Sudah berada di kota Solo, tepatnya berada di stasiun Solo Balapan. Dan hari ini akan naik kereta api lagi. Perjalanannya lumayan jauh menuju ke ibu kota. Ibu kota nggak ya? Menuju ke Jakarta teman-teman, tapi nggak tahu statusnya masih ibu kota nggak sih. Menuju ke Jakarta Gambir, kereta yang bisa dibilang belum pernah saya naiki ya, dan ini baru pertama kalinya juga saya nyobain hari ini. Kita akan naik kereta tercepat di rute Solo sampai Jakarta lewat Jogja, kereta api Argo Lawu, tapi di kelas luxury. Nah, untuk kereta api Argo Lawu sepertinya sudah tersedia di jalur 5 ya. Tadi baru saja dilansir, sudah kelihatan rangkaiannya. Dan di papan informasi juga sudah terlihat nomor jalur-jalur keretanya ada di berapa. Jadi kita nyebrang aja ke sana, ke jalur 5. Sebenarnya kalau kita naik kereta luxury itu juga dapat fasilitas lounge-nya. Khusus untuk penumpang luxury, priority, imperial, panoramik, kompartemen, itu biasanya dapat fasilitas luxury lounge yang khusus, jadi nunggunya nggak di ruang tunggu seperti ini. Kalau di stasiun Solo Balapan ini ada di sebelah sana. Kita coba ke sana ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang naik kereta kelas luxury, priority, imperial, kompartemen, panoramik itu bisa mengakses luxury lounge yang ada di stasiun-stasiun besar biasanya dengan secara gratis karena udah include dengan tarif tiketnya. Cuman kalau misalkan teman-teman nggak naik kereta luxury pun atau kompartemen dan lain-lain yang kereta kelas elit ya, naik eksekutif atau mungkin ekonomi mau mengakses luxury lounge ini juga bisa dengan membayar teman-teman. Kalau di Solo ini tarifnya 65.000 kalau misalkan teman-teman mau masuk ke luxury lounge nunggu kereta daripada nunggu di ruang tunggu yang luar. Jadi di dalam sini udah ada sofa, terus bisa makan snack dan minum-minuman yang disediakan di luxury lounge. Tapi kalau kita naik kereta luxury, kompartemen, panoramik, priority, imperial itu kita bisa ngakses luxury lounge ini. Kalau di Jogja tuh kayaknya lebih besar ya di luxury lounge-nya, di Anggrek Lounge itu loh, yang di dekatnya musola. Kalau di Solo ini agak kecil tempatnya, tapi udah nyaman sih, ada sofanya juga di dalam sini. Di jalur 1 ada kereta api Bangunkarta dari Jombang tujuannya ke Jakarta juga. Baru masuk dan akan berangkat duluan menuju Jakarta. Cuma nanti kita susul teman-teman, Bangunkarta disusul Argo Lawu nih. Itu di jalur 1 di sana. Nah, KRL juga yang masuk ya. Di jalur 5 sudah tersedia rangkaian kereta api Argo Lawu teman-teman. Dari Solo Balapan keberangkatan awal tujuannya ke stasiun Jakarta Gambir, membawa 2 kelas. Ada kelas luxury di bagian depan dan eksekutif. Nah, ini ada belang nih kayaknya. Ini eksekutifnya udah dicat jadi magenta seperti ini ya. Tapi yang belakang ini masih kayak pakai livery yang pertama kali keluar Argo Lawu, Argo Dwi Pangga dulu kayak gini, warna merah. Ini nggak tahu ini punyanya Lawu apa Dwi Pangga nih. Masih ori, belum dicat jadi pink magenta seperti itu. Katanya sih mau diseragamkan jadi seperti ini semua ya. Cuman ini masih livery aslinya yang pertama kali keluar seperti ini. Jadi ada 2 kelas untuk kereta api Argo Lawu, ada luxury dan eksekutif. Eksekutifnya juga udah nyaman banget sih. Dan udah pakai kereta new generation terbaru dari PT Inka yang pintunya sudah pakai elektrik tombol ya. Untuk tampilan eksterior luar dari kereta luxury ini menggunakan kereta stainless steel new generation tahun 2023
Ini 01, berarti kereta luxury tahun 2023 atau luxury generasi 3 yang pertama kali dibuat, pertama kali keluar teman-teman. Urutan 01 ini punyanya Dwi Pangga kayaknya harusnya, bukan punya Lawu ya, karena 01 kalau nggak salah yang transit pertama kali dikirim ke sini tuh punyanya Argo Dwi Pangga. Nah ini mulai dinasnya di sini ada MD 1312 ya, 13 Desember 2023, kereta new generation pertama yang berdinas di Indonesia, kereta api Argo Dwi Pangga waktu itu. Kereta api Argo Lawu ini merupakan kereta kelas Argo yang artinya kereta cepat, kereta unggulan yang durasi waktu perjalanannya dari Solo sampai ke Jakarta menempuh waktu 7 jam teman-teman, 7 jam tepat ya, 7 jam pas dari Solo sampai ke Jakarta Gambir. Tapi kalau dari Jogja ini cuma 6 jam 10 menit atau 12 menit gitu kalau hitungannya dari Jogja ya. Jadi menjadi kereta, salah satu kereta tercepat yang ada di lintas Jogja Jakarta atau Solo sampai Jakarta ya, karena kereta api yang paling cepat ini kayaknya Argo Lawu sama Dwi Pangga. Di bawahnya ada Taksaka, terus ada Gajayana, Bima, dan lain-lain. Yang paling cepat Argo Lawu sama Argo Dwi Pangga, karena Argo Lawu dan Argo Dwi Pangga berhentinya minim banget, cuman 4 atau 5 stasiun ya. Jadi dari Solo nanti kita akan berhenti di stasiun Klaten pertama, terus Yogyakarta, habis Jogja itu nggak berhenti lagi di Kutoarjo, Kebumen, Kroya, nggak berhenti, langsung bablas sampai Purwokerto, Purwokerto Cirebon, Cirebon langsung ke Jakarta. Makanya perjalanannya bisa cepet banget, dan kereta ini juga support untuk melaju di kecepatan maksimal 120 km per jam. Udah berhentinya minim, kecepatannya tinggi, kereta kelas unggulan jadi makin the best. Kalau misalkan teman-teman mau naik kereta yang cepat, nyaman dari Solo atau Jogja menuju Jakarta atau sebaliknya, pilihan terbaiknya ada kereta api Argo Lawu dan Argo Dwi Pangga. Ini masih menggunakan kereta eksekutif stainless steel generasi pertama, pintunya menggunakan engsel yang manual ya. Untuk pintu keluarnya, pintu sambungan, dan pintu bordes di dalam kabinnya ini masih menggunakan pintu yang engsel manual. Lalu muncul kembali pintu elektrik yang dulu sebenarnya juga sudah pernah ada di kereta api Argo Bromo Anggrek. Zaman dulu yang rangkaian gendut, itu paling the best, paling mewah. Lalu hilang dan sekarang dihadirkan kembali fitur ini di kereta New Generation. Ini kelas eksekutif yang belakang sudah menggunakan pintu geser elektrik ya, menggunakan tombol, jadi tinggal pencet saja, nanti bakal ada alarm terus nutup sendiri tanpa buka tutup engsel. Yang di luxury juga sama, dan pintu-pintu di sambungan juga di bordesnya, pintu kabinnya ini juga menggunakan tombol elektrik ya, tinggal dipencet nanti buka sendiri. Jadi udah nggak perlu lagi buka tutup pintu dengan tenaga dalam, tinggal dipencet jalan aja, nanti tinggal pintunya bakal nutup sendiri selama beberapa detik. Ditambah lagi sambungannya udah menggunakan sambungan akordeon yang tebal banget, jadi kedapan suaranya itu peredamnya sangat bagus banget. Di dalam kereta tuh nggak bakal bising meskipun kita ngebut. Nanti kita coba ya, nutup sendiri kan. Mantap. Untuk train mark di kereta luxury ini juga train marknya F, kode F, yang artinya bisa melaju sampai kecepatan 120 km per jam dengan berat total 42 ton, buginya K10. Ini lebih ringan dibandingkan dengan kereta kelas eksekutifnya teman-teman. Ini 42 ton ya. Kalau di belakang kereta eksekutifnya 45 ton. Kodenya juga sama F, buginya K10, tapi beratnya 45 ton. Lebih berat, kenapa lebih berat? Karena jumlah penumpangnya lebih banyak ya. Di kereta kelas eksekutif ini penumpangnya 50 orang, sedangkan di kereta kelas luxury ini cuman 26 kalau nggak salah. Expo. Di perjalanan kali ini saya nggak sendirian, ini ada para senior sepuh, Mas Adi dan Mas Alam. Halo. Nggak janjian, tau-tau ketemu di Solo. Baru berangkat kita dikasih welcome drink. Ini kayak apel, jus apel teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain.
simple sih, apa ya? Jadi kita ketika naik luxury, kereta-kereta kelas unggulan, itu ketika kita berangkat pertama dari stasiun keberangkatan awal, atau mungkin pas di tengah-tengah ya, kayak Jogja atau mana, ketika kita masuk ke kereta, duduk, kita akan dikasih welcome drink seperti ini. Biasanya kalau nggak salah ada pilihannya deh, tapi enak. Cuman menurut saya masih terlalu kemanisan, lumayan. Pertama kalinya naik kereta kelas luxury di kereta api Argo Lawu, yang ini luxury new generation ya, luxury generasi ketiga. Nyaman banget, keren. Dan kita juga setiap kursinya ada kayak semacam apa ya, penutup untuk wajah kita, kepala kita. Jadi ketika orang lihat tuh kalau dari samping itu nggak kelihatan, kayak semacam nutupin untuk privasi kita ya. Cuman nggak sepanjang atau selebar setebel ini mungkin, tapi cukup sih untuk kalau misalkan orangnya lagi tidur terus diliatin ke samping gini, itu nggak bakal kelihatan muka wajah kita. Dan di kursi tadi ketika kita masuk itu kita juga dapat fasilitas satu air mineral, sudah disediakan di kursi ya. Lalu ada kayak penutup mata juga. Ini ada penutup mata untuk kalau misalkan kita tidur. Terus tadi dapat air mineral juga, ini 330 ml, sudah disediakan di kursi masing-masing, tempat duduk masing-masing. Lalu ada headset untuk kita nonton sama dengerin musik, karena di kereta luxury ada fitur entertainmentnya, disediakan juga di setiap tempat duduk headset, headphone yang bisa digunakan. Dan ada selimut, kita dapat selimut untuk perjalanan pagi di kereta kelas luxury. Kalau di eksekutif nggak dapat selimut, kalau malam di eksekutif dapat selimut, tapi di luxury kita udah dapat selimut ditaruh di setiap kursi masing-masing penumpang, teman-teman. Ya. Untuk perjalanan kali ini dapat 1 kali. Ya. Kalian disajikan pagi atau untuk makan siang? Boleh, Mbak. Tapi setelah Jogja aja nggak? Setelah Jogja? Setelah Ya. Jogja boleh. Berkenan nasi timbel atau nasi Ada apa aja? Nasi timbel sama nasi kuning, Kak. Nasi timbel sama nasi kuning. Kalau nasi timbel itu apa, Mbak? Nasi timbelnya pakai ikan, pedas, nanti nasi putih direbus daun pisang. Sayurnya sayur capcay sama tahu goreng. Kalau yang nasi Kalau kuning? pakai ayam sama telur, ada orek tempe sama abonnya. Yang nasi timbel pedas ya? Pedas. Oh ya, nasi kuning aja. Nasi kuning aja. Nasi kuning aja. Untuk minumnya mau teh hangat atau kopi? Teh hangat aja. Teh hangat, baik. Untuk rotinya mau disajikan sekarang atau untuk makan siang? Roti. Iya. Rotinya ada pilihan atau Rotinya satu. Satu aja? Iya, rasa coklat. siang aja nggak, Mbak? Siang aja. Ada tambahan lainnya kan? Itu aja. Itu dulu aja. Mau ditunggu nanti saya antar. Iya. Setelah Jogja ya, Kak? Ya, setelah Jogja. Terima Terima kasih. Untuk fasilitas di kereta luxury, penumpang akan mendapatkan hiburan AVOD ya, audio video on demand atau entertainment. Ini bisa diakses. Cuman kalau kita pas duduk kayak gini lumayan jauh sih, nggak bisa menjangkau, jadi harus maju kursi kayak gini. Terus jadi bisa milih, ini ada gamenya ada lumayan banyak. Ini ada musik, dengerin musik, nggak tahu musiknya banyak atau enggak, nanti kita coba satu-satu ya. Ada untuk film juga, jadi selama perjalanan kita bisa nonton film. Terus ini apa ini? Informasi company profile dan lain-lain. Ya kali masa namanya tes. Ada maps juga ya. Ini kalau misalnya mungkin bisa buat lihat posisi kita saat ini, nggak tahu bekerja nggak. Kalau di pesawat tuh kan ada maps yang 3D. Kalau kereta gimana mapnya? Nah, ini kayaknya nggak ada koneksi internetnya, nggak bisa nih, nggak ada GPS-nya atau gimana. Jadi ada AVOD, audio video on demand yang bisa kita gunakan. Oh, ada bisa naik koneksi internet juga cuy, YouTube dan lain-lain. Bisa nonton YouTube kan? Wah, error. Sepertinya nggak ada koneksi internetnya. Jadi untuk setiap kursinya ada fitur hiburan ya. Lalu
ada colokan 2 buah colokan di samping sini di pojok kiri. Ini adalah colokan universal yang bisa pakai kaki 3 maupun yang kaki 2. Jadi lumayan ya, satu kursi kayak gini dapat selokannya 2. Kalau yang double itu berarti harus bagi untuk penumpang yang sebelahnya bagi 2 ya, karena satu-satu. Tapi kalau yang single gini dapat 2. Di depan kita ini kayak ada semacam ruangan. Ini bisa dibuat naruh mungkin sesuatu, tapi di sini digunakan untuk tempat sampah. Ini dikasih kantong sampah di depan. Jadi kalau misalkan kita buang sampah, jangan dibuang ke sininya, tapi masukin ke sini, baru ininya masukin ke sini. Dan bisa mungkin digunakan untuk naruh barang-barang lain kayak tas kecil dan lain-lain. Terus di belakang sini mana ya tadi? Oh ya, sebelah sini. Ini ada kayak semacam lampu baca. Powernya di sini. Ada lampu baca, cukup terang. Di setiap kursi ada lampu bacanya, bisa digunakan. Dan di sebelah kanan sini ada tombol yang lumayan banyak. Ini ada untuk mengatur posisi sandaran kursi dan lain-lain. Sandaran kursi dan leg rest ya. Ini bisa dinaikin. Restnya bisa dinaikin, terus kursinya bisa dimaju mundurin juga tadi. Ini pakai tombol ini di sebelah kanan sini. Ini lumayan banyak dan bisa manggil perama-perami ya, kalau attendant. Jadi kalau misalnya butuh bantuan tinggal panggil pakai button aja. Lumayan canggih fiturnya. Terus di sini ada holder untuk botol. Tadi waktu pertama kali datang sudah ada botol air minum di sini ya. Mungkin untuk gelas juga bisa, untuk minuman. Dan ada meja makannya di sebelah sini. Ini meja lipat. Nanti kalau misalkan makan bisa dikeluarin, atau mungkin mau buat kerja, nonton laptop dan lain-lain. Sama satu lagi ada fasilitas untuk USB charger di setiap kursi ya. Ini bisa untuk ngecas handphone tanpa kepala charger, jadi langsung dicolokin aja ke sini. Ada di setiap kursi di tengah. Kalau yang di double yang di tengah. Kalau yang single ada di sebelah sini. Ini bisa dipakai nggak ya? Kita coba. Ya langsung saya colokin buat ngecas handphone. USB 3 dan USB Type C teman-teman. USB 3, USB Type A ya. Tipe A sama tipe C Type C. Yang ini tipe A, yang lama, USB yang lama. Mana nih? Apa masuk? Wih, bisa masuk coy. Ternyata bisa buat ngecas handphone. Lumayan bisa buat ngecas lah, meskipun nggak fast charging, kayaknya nggak bisa sih kalau fast chargingnya. Tapi ini masuk. Bisa digunakan untuk colokan USB-nya. Jadi tinggal pilih aja, misalkan mau nyolok di sini. Kalau pakai kepala charger jelas bisa langsung fast charging ya di handphonenya, tapi kalau di sini kayaknya nggak fast charge. Dan untuk konfigurasi tempat duduk di kereta kelas luxury untuk yang Argo Lawu ini itu menggunakan konfigurasi tempat duduk 21 ya teman-teman. Ada yang double untuk couple, misalkan teman-teman bepergian bersama pasangan itu bisa, mungkin kalau naik luxury bisa pilih yang double yang kursinya 2. Atau kalau yang bepergian sendiri seperti saya bisa mencari yang single seat yang sendiri. Ini ada di nomor A, di 1 sampai 9A. Kalau yang double yang couple ada di nomor B sama C, 1 sampai 9 BC. Untuk ruang kakinya ini luas banget, lega banget. Tinggi saya 175 cm. Ini nggak bisa kena ke depan ya. Masih lega banget, buat kayak gini pun masih aman, nyaman. Mau buat naruh tempat koper dan lain-lain juga masih oke. Barang di sini misalkan banyak. Cuman kalau misalkan kita mau ke Avot, kayaknya agak jauh sih ya. TV ke depan sini ini nggak bisa dicopot ya. Oh, bisa diginiin. Jadi ada fasilitas untuk hiburan, entertainment di setiap kursi, masing-masing kursi. Cuman menurut saya ini kalau misalnya kita lagi rebahan kayak gini jauh banget. Nggak ada kontrol kayak remote atau apa gitu. Jadi harus kayak gini. Bisa lihat maps. Ini apa ya? Ada maps dan lain-lain, film. Ada maps. Nanti mungkin bisa kita coba ya. Berisik banget ya.
berangkat kembali dari stasiun Klaten. Kita nggak perlu nutup pintu, nanti pintunya otomatis nutup sendiri teman-teman. Dokumen belum ditutup. Kalau misalkan kursinya kita mode ke rebahan teman-teman, kita rebahin kursinya, itu lumayan lah buat tidur, enak banget. Cuman nggak sampai 180 derajat ya, tapi ini enak banget sih buat tidur kayak gini, nyaman banget. Nggak sampai bener-bener tiduran, cuman kursinya udah enak. Tapi kalau saya bilang kaki saya kepentok sama yang depan sih, soalnya kepentok ke depan ya, lumayan nyaman. Kayaknya kalau buat tinggi yang lebih dari 175 kakinya bakal mentok ke depan sih. Kayak gini. Kita melintas langsung di stasiun Maguwo. Ini kenceng banget loh, ini ngebut. Di sana ada bandara Adi Sucipto ya, jadi kalau teman-teman naik kereta bisa naik KRL menuju ke bandara Adi Sucipto, turunnya di stasiun Maguwo teman-teman. Kereta Jogja Jakarta versi murah ya, kelas premium dan eksekutif. Perjalanan kereta api Argo Lawu jam 9:18 menit, sekarang tiba di kota Yogyakarta di stasiun Tugu Jogja. Penumpangnya ramai banget teman-teman, bisa dilihat di belakang. Di kelas eksekutif ramai banget karena emang ini menjadi kereta unggulan pilihan terbaik dari Jogja ke Jakarta kalau pagi, dan perjalanannya paling cepat dan juga nyaman. Yang naik ramai banget di kelas eksekutif di belakang. Yang di luxury juga ada yang naik juga tadi di depan ya, luxury 1. Setelah Jogja ini nanti Argo Lawu udah nggak berhenti lagi di stasiun Kutoarjo, Kebumen, Keroya, jadi langsung berhenti lagi nanti di stasiun Purwokerto teman-teman. Yoi. Masalah nasi timbal ya. Ada tahu, ada sayur, ada ikan, orek ikan, sama nasi. Yoi, mantap sih. Iya rasanya pak. Mantap, luar biasa. Sudah coba yang versi nasi kuning pak. Udah sih. Udah biasa soalnya naik luxury. Nggak terlalu pedes ya. Sultan sekali, biasa naik luxury. Dari Sultan ini. Sering naik luxury. Kita berangkat dari stasiun Yogyakarta. Oke, kita berangkat dari Tugu Jogja pukul 9.23. 9.23 ya, terlambat seperti itu teman-teman. Purwokerto. Ini untuk tempat sampah, kantong sampah di kereta luxury ini agak beda dibandingkan dengan kereta eksklusif ataupun yang kereta kelas ekonomi ya. Biasanya kita cuma dikasih plastik, ini pakai model paper bag. Ini harus ditarik, jadi nggak kantong plastik. Spesial banget kalau buat box luxury. Nah, jadi harus ditarik kayak gini teman-teman. Cuman emang nggak segede plastik ya, ini kayaknya kecil banget sih. Kita baru dimasukin ini. Nanti bisa sampahnya dimasukin sini, baru taruh sini. Nah, jadi jangan sampahnya dibuang ke sini ya, kotor nanti.
roti tapi Iya. mungkin Tadi siang. pesennya teh ya kan? Iya. Nggak maksudnya nanti kalau misalkan saya minta air panas aja Boleh, boleh. nanti atau langsung ke tempat Bapak. Oh iya. Salam putih nanti tekan ini Oh aja iya. sekarang. Terima kasih. Makasih. Kita baru saja dihidangkan makanan. Tadi saya pesen nasi kuning luxury. Jadi menunya ada dua, ada nasi kuning sama nasi timbel. Nasi timbel tadi nasi ikan pedas. Tadi Mas Alan yang makan nasi timbel. Terus kalau di menu yang nasi kuning tadi kayaknya lebih menarik ya. Bilangnya banyak tadi sih pakai ayam, pakai abon sama pakai telur. Kita dapat air minum lagi 130 ml. Ada dua air mineral ya. Di sini ada semacam kucing taro sepertinya teman-teman. Ini luxury. Ada tempatnya juga dikhususkan untuk luxury ya. Nasi kuning komplit luxury. Ini masih panas, kayaknya baru diangetin, baru dipanasin teman-teman. Nasinya masih panas. Ada telur dadar. Ini ada orek tempe, ada ayam. Ayamnya lumayan gede, terus ini ada kayak abon sama sambal. Ini nasi kuningnya dibungkus di sini. Terus kita dapat alat makan ya, sendok garpu. Jadi kalau kita naik luxury kita nggak perlu beli makan, kita dapat servis makan satu kali. Terus nanti katanya dapat snack juga ya, roti. Jadi saya minta dihidangkannya buat siang aja. Dapat puding juga, lumayan sih. Saya taruh sini ya, Kak? Ya. Terima kasih. Makasih. Dan kita juga dapat teh panas. Tadi saya pesennya teh panas, ditawarnya antara kopi atau teh panas. Saya dapat premium tea, pakai premium tea juga ternyata. Oke, kita makan dulu. Selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim, kita cobain nasi kuning luxury. Tempenya ini kering, gurih, terus kriuk gitu, enak. Cuman kayak agak asin ya kalau menurut saya. Tapi kalau pakai nasi mungkin lebih enak. Emang cocoknya dimakannya pakai nasi. Kalau tempenya doang asin. Ada abon kecil. Gurih. Kita coba ayamnya ya. Enak, lumayan enak. Cuman nasinya kayak nasi kuningnya kayak kurang berasa, masih terlalu light banget bumbu nasi kuningnya. Tapi menurut saya enak. Cuman kalau teman-teman suka yang strong, ini kayak kurang strong bumbu nasi kuningnya ya, kurang rasa nasi kuningnya. Kalau dicampur semua enak sih, jadi satu. Oke, kita lanjut makan dulu. Kita persiapan melintas langsung stasiun Kutoarjo. Kecepatannya di limit ya, 100 sampai 105 km per jam karena ada tikungan. Menyusul kereta api Bangunkarta yang tadi berangkat lebih dulu dari Solo.
Kutoarjo itu nggak bisa full speed 120 km per jam, kayaknya maksimal 105 karena ada tikungan, jadi kecepatannya di limit. Baru saja menyusul kereta api Bangunkarta ya, dari Jombang tujuannya juga ke Pasar Senen Jakarta. Tadi berangkat lebih dulu di Solo, tapi kesusul Argolawu di stasiun Kutoarjo. Ada Kaujer juga, Arjuna.